warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji penilaian uji kinerja, perkenalkan nama saya Dwi Wulandari, NIM 2520592, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Program Studi Bimbingan dan Konseling LPTK di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik layanan konseling individu dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Negeri 2 Lampung Utara. Berikut adalah KTP dan kartu ujian saya. Selamat menyaksikan. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ini siapa namanya? Mawar. Mawar. Di kelas berapa? 8. Pelajaran siapa hari ini? Pak Eko. Tadi sudah izin dengan Pak Eko kalau mau menemui Ibu? Sudah. Ya. Jadi kalau sudah izin tadi Mawar kesini mau gimana? Mau curhat atau mau apa? Mau curhat. Mau curhat. Kenapa Mawar kok kayaknya murung sekali? Bu perhatikan dari kemarin juga kelihatannya nggak semangat belajar kan ya, dan sama teman-temannya juga sosialisasinya kurang. Sebenarnya Ibu juga sudah perhatikan kamu, terus mau manggil kamu, tapi ternyata kamu sudah dengan kesadaran sendiri untuk datang ke ruang BK ya. Terima kasih sekali Mawar. Kemudian sebelum kita memulai acara pelaksanaan konseling ini lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa. Selesai. Mawar sebelumnya sudah pernah melakukan konseling belum? Belum ya. Berarti sudah tahu belum konseling itu apa? Belum. Tahu, cuma taunya pokoknya pengen curhat aja sama Ibu gitu ya. Karena sudah pernah Ibu sampaikan di kelas bahwa bimbingan dan konseling itu berfungsi untuk membantu siswa mengentaskan masalahnya, baik mencegah siswa juga mencegah masalah supaya tidak terjadi dengan siswa. Nah, kalau bimbingan kita kan sudah sering melakukan di dalam kelas ini secara klasikal. Nah, kalau konseling itu dilakukan dengan 4 mata seperti ini. Jadi kita berbincang antara konselor yaitu Ibu sebagai guru pembimbing dan konselingnya kamu sebagai Mawar yang ingin cerita tentang masalahnya dengan Ibu, masalah yang mengganggu beban pikiran dan perasaannya ya, sehingga Mawar akhir-akhir ini terlihat seperti murung, tidak semangat belajar gitu ya. Ya, sudah tahu tentang apa itu konseling? Ya, sudah. Kemudian di dalam konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini seperti Mawar saat ini yang sudah mau atau bersedia untuk berkunjung ke ruang BK tanpa disuruh oleh guru lain kan tadi ya, dengan kemauan sendiri. Itu adalah asas kesukarelaan yang dimiliki oleh Mawar. Jadi ucapkan terima kasih pada Mawar untuk sudah ada kesadaran diri sendiri untuk mengikuti konseling hari ini. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini Ibu harapkan Mawar mau terbuka untuk bercerita dengan jujur dengan Ibu ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, biar nanti Ibu bisa membantu untuk memberikan solusi buat Mawar. Bagaimana sih solusi yang baik kita temukan bersama-sama. Oke, Mawar paham? Ya, kemudian yang ketiga ada asas kerahasiaan. Jadi Mawar tidak perlu khawatir bahwa nanti yang Mawar ceritakan kepada Ibu mengenai masalah-masalah Mawar, baik masalah pribadi dengan siapapun, dengan orang tua atau dengan kakak atau dengan keluarga siapa atau dengan teman, boleh diceritakan semuanya. Karena di dalam konseling itu ada asas kerahasiaan yang di sini kami akan menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh Mawar. Kecuali nanti memang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dan tentunya itu atas persetujuan dari Mawar. Sampai di sini sudah mengerti?
Untuk sesi konseling hari ini kita lakukan selama 30 menit. Sepakat? Baik. Sekarang Ibu ingin tahu tentang kehidupan Mawar, tinggalnya di mana, kemudian tentang keluarga Mawar, tentang kegiatan Mawar sehari di rumah gitu ya. Jadi Mawar sekarang tinggalnya di mana? Di Marga Jaya. Marga Jaya, tinggal bersama dengan Orang tua. dengan orang tua ya, kedua orang tua. Ayah Ibu pekerjaannya apa Mawar? Ayah guru, ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga ya. Kemudian ibu rumah tangga di rumah ada kegiatan lain nggak? Ada Apa? berdagang, Oh berdagang. Dan apa? kue-kue. Kue-kue. Oh berarti Mawar suka membantu juga nggak ini bikin kue-kuenya? Iya, Bu. Ya, berarti Mawar pintar ya. Bikin kue-kue karena sering membantu ibunya. Kalau Mawar berapa bersaudara? 2 bersaudara. Dua. Kemudian kakaknya Perempuan. perempuan. Jadi Mawar ini anak kedua ya. Iya. Perempuan. Sekarang kelas berapa atau udah kuliah? Udah kuliah di UIN. Oh kuliah di UIN. Ya, berarti Mawar punya cita-cita nanti ya pengen kuliah juga. Kira-kira nanti pengen kuliah apa Mawar jurusannya? Manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Cita-citanya apa nih? Pengusaha. Oh luar biasa. Jadi pengusaha ya. Baik, doakan mudah-mudahan cita-cita Mawar bisa tercapai ya. Dimudahkan nanti prosesnya, sekolahnya sampai bisa kuliah, kemudian punya usaha gitu ya. Jadi pemimpin di perusahaannya sendiri ya Mawar. Amin. Jadi Ibu ingin tahu sekarang kira-kira apa yang mengganggu pikiran dan perasaan Mawar sehingga Mawar ini Ibu perhatikan kok sering murung, kemudian tidak semangat belajar dan tidak mau bersosialisasi dengan teman gitu, tidak seperti biasanya. Biasanya kan sering nih main dengan teman, ngobrol, bercanda gitu kan. Tapi sekarang kayaknya kok murung sekali. Itu kenapa Mawar? Coba. Iya, Bu. Saya memang lagi kan ada banyak yang saya pikirin akhir-akhir ini. Iya, jadi memang Mawar lagi ada masalah ya. Masalahnya dengan siapa Mawar? Dengan ibu. Oh, dengan ibu. Kenapa ibunya? Ibu sering banding-banding. Oh, sering banding-bandingin dengan kakak. Iya. Jadi Mawar sering dibandingkan dengan kakak Mawar. Apa yang dibandingkan antara Mawar dengan kakak Mawar itu? Prestasi. Prestasinya. Prestasi maksudnya Mawar dapat prestasi akademik atau bagaimana? Non akademik. Oh yang akademik apa? Kira-kira contohnya sering dibanding-bandingin gitu. Kakak kalau lomba selalu juara. Saya nggak pernah juara. Lomba apa? Lomba nyanyi. Oh lomba nyanyi. Jadi memang kakaknya punya bakat nyanyi ya, sehingga sering juara waktu lomba. Nah kalau Mawar pernah ikut lomba bernyanyi juga? Pernah, tapi Selalu kalah. oh selalu kalah. Oh, nah, apa namanya? Sebenarnya Mawar itu seneng nggak bernyanyi? Tidak. Nggak suka ya? Jadi Mawar sukanya apa? Oh, lebih mengenali. Jadi Mawar kalau dari sekolah itu punya prestasi apa? Ranking nggak kemarin? Dapat. Dapat ranking berapa? Satu. Oh berarti Mawar juga jago nih di akademiknya ya. Mawar suka pelajaran apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris siapa gurunya di sini? Miss Elin. Dengan Miss Elvin ya. Berarti Mawar memang punya prestasi sendiri nih bahasa Inggris. Di sekolah juga ada peringkat pertama. Sebenarnya udah bagus sekali loh Mawar itu. Berarti Mawar punya potensi yang harus dikembangkan ya.
Ya, Mawar, terima kasih karena Mawar sudah bisa mengutarakan perasaan Mawar sehingga Mawar terlihat murung. Ternyata memang Mawar punya masalah dengan orang tua Mawar ya. Tapi Mawar tidak berani untuk menyampaikan. Sudah pernah menyampaikan dengan orang tuanya belum? Sudah. Sudah. Kalau saya ini nggak senang nyanyi loh Bu, misalnya gitu. Tapi gimana tanggapan orang tuanya? Biasa aja. Biasa aja, harus tetap seperti kakaknya gitu, punya prestasi gitu ya, dapat juara-juara gitu ya. Jadi ibu sangat mengerti perasaan Mawar hari ini. Pasti Mawar sangat sedih ya, karena sudah berusaha dan rupanya Mawar punya prestasi di bidang lain gitu. Tapi kenyataannya Mawar harus tetap diminta untuk seperti kakak Mawar ya. Jadi kalau ibu boleh tahu, apa yang ingin kamu dapatkan dari pertemuan hari ini? Saya cuma pengen bisa merasa cukup dari diri saya sendiri. Saya ingin percaya bahwa saya juga punya nilai meskipun saya nggak seperti kakak. Nah, itu tujuan yang sangat baik yang Mawar, bahwa kamu pengen jadi diri kamu sendiri dan tidak harus sama dengan orang lain, karena memang setiap orang, setiap pribadi itu punya potensi masing-masing yang bisa dikembangkan. Jadi nggak harus Mawar ini sama dengan kakaknya atau sama dengan orang lain, karena pada kenyataannya Mawar mampu memiliki prestasi di bidang yang lain. Nah, sekarang Ibu ingin Mawar menuliskan 3 hal yang Mawar sukai, yang paling disukai. Silahkan ditulis di sini ya. Ya, bagus sekali. Berarti Mawar sudah mulai bisa mengenali diri Mawar sendiri sebenarnya ya. Jadi Mawar yang pertama ini suka menggambar. Nah, Mawar menggambar itu biasanya di apa? Di buku gambar, Oh, buku gambar, menggambar apa itu? kartun. Kartun. Berarti senang untuk gambar-gambar kartun itu ya, tokoh-tokoh animasi gitu ya. Nah, ya bagus. Selama ini Mawar kalau menggambar itu sudah pernah ikut lomba juga belum? Belum pernah ya. Alangkah baiknya kalau misalnya Mawar memang punya potensi menggambar, jadi Mawar boleh ikut-ikut lomba gitu untuk melihat sebenarnya saya ini bagaimana sih, memang patut atau enggak gitu untuk bersaing dengan orang lain. Saya kira-kira gimana gitu ya. Kemudian yang kedua, senang dengan pelajaran bahasa Inggris ya. Berarti di prestasi akademiknya gitu Mawar memang bagus ya, pantesan Mawar dapat peringkat pertama. Itu Mawar kalau misalnya pas pelajaran bahasa Inggris itu sering nggak teman-teman itu minta bantuan gitu untuk mengerjakan soalnya? Sering ya. Gimana mereka itu minta contekin aja atau Minta dijelasin gitu ya. Jadi memang dengan teman itu kita harus punya rasa empati ya. Kalau misalnya temannya lagi kesusahan untuk mengerjakan soal, ya diajarin bagaimana, dijelasin caranya gimana gitu ya. Nah, biar kalian sama-sama bisa meraih prestasi akademik yang baik gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, menari. Oh, berarti Mawar ini suka menari ya? Suka menari. Kalau di sekolah ini kan ada ekskul ya. Mawar ikut ekskul apa? Menari. Oh, ekskul nari. Ya, pantesan ibu waktu itu pernah ini deh kayaknya melihat Mawar ikut menari waktu ini ya, mempresentasikan ekskul ya. Nah,
Saya ibu lihat kamu bagus juga menarinya. Jadi memang kamu suka menari. Kalau biasanya menarinya itu di apa kegiatan sekolah gitu? Iya. Tari apa yang sudah kamu kuasai? Tari sama tari kipas sama tari bedana. Bagus sekali. Itu memang prestasi yang luar biasa juga. Kemudian pernah nggak mengikuti perlombaan? Pernah. Pernah. Perlombaannya terus dapat juara nggak? Nggak dapat juara malah kan? Oh, malah nggak dapat juara. Apa sih ya? Nah, tapi memang apa namanya? Hasna ini kalau dari ketiga hal ini yang paling disukai itu yang mana? Nari. Yang nari ya, memang berarti kalau misalnya Hasna lebih suka menari daripada bernyanyi atau yang lainnya, Mawar ya. Kemudian jadi Mawar harus mengembangkan bakat atau potensi yang dimiliki oleh Mawar. Jadi Mawar bisa dengan mengikuti eskul, sudah benar ya, kemudian mengikuti perlombaan-perlombaan untuk melihat bagaimana sih kalau Mawar ini bersaing di luaran sana, apakah Mawar memang sangat berpotensi atau masih perlu diasah lagi begitu ya. Jadi memang Mawar punya potensi di bidang menari, seninya menari. Tapi selama ini Mawar selalu dituntut untuk bisa bernyanyi seperti kakak Mawar. Makanya Mawar merasa gimana dibanding-banding gitu, sedih, kecewa gitu ya. Jadi Mawar harus sebagai diri Mawar itu harus bisa mengekspresikan gitu apa sih yang sebenarnya potensi saya ini gitu. Kalau memang Mawar pandai menari ya harus didalami terus gitu ya. Oke Mawar, jadi menurut ibu kamu sudah sangat luar biasa sekali dan kamu sudah menunjukkan kreativitasmu, kemudian kamu punya empati, kamu mau berbagi ilmu dengan teman-temanmu ya. Nah, 3 kekuatan besar ini sekarang kamu bayangkan. Coba dibayangkan kamu. Dia membayangkan itu, coba pejamkan mata. Kamu bayangkan. Kemudian bagaimana kalau kamu memulai hidup berdasarkan kekuatan-kekuatan yang kamu miliki. Coba kamu pejamkan mata dulu, bayangkan sejenak. Bagaimana kamu memulai hidup dengan kekuatan-kekuatan yang memiliki. Pejamkan mata sejenak. Gimana? Saya belum pernah mikir kayak gitu, tapi kalau dipikir-pikir saya emang punya hal yang kakak saya nggak punya. Ya, bagus Mawar. Berarti Mawar sekarang sudah ini ya, sudah mulai memahami diri Mawar sendiri bahwa yang dimiliki oleh diri kita belum tentu dimiliki oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya. Jadi Mawar harus mencintai diri sendiri dengan segala potensi yang Mawar miliki. Nah, kakak kamu memiliki kelebihan sendiri, Mawar memiliki kelebihan sendiri, dan dunia ini memang butuh keduanya. Butuh potensi-potensi dari individu, dari yang dimiliki oleh individu. Kalau semua orang pintar bernyanyi gimana? Kalau semua orang pintar menari bagaimana? Jadi memang perbedaan itu harus hidup secara berdampingan karena saling melengkapi ya, bukan untuk beda terus disatukan biar sama gitu. Kalau potensi itu tidak bisa disamakan. Potensi itu memang setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, sekarang ibu pingin Mawar merangkai kalimat seperti ini. Misalnya, saya ingin menjadi pribadi yang apa gitu. Coba Mawar ungkapkan. Saya adalah
pribadi yang sabar, kreatif, dan suka membantu orang lain. Nah, bagus sekali. Mawar sudah bisa mengungkapkan bahwa Mawar ini bisa ingin menjadi pribadi yang sabar. Apa tadi? Kreatif dan membantu orang lain. Coba ungkapkan sekali lagi dengan mantap dan keras. Saya adalah pribadi yang sabar, kreatif, dan suka membantu orang lain. Bagus sekali. Berarti Mawar sudah terbangun motivasinya ya. Nah itu motivasi-motivasi seperti itu bisa Mawar merenungkan atau ucapkan sehari-hari. Misalnya di pagi hari gitu. Pagi hari itu harus punya mindset gitu ya, harus punya keyakinan. Jadi setiap bangun pagi itu gini, kalau biasa apa yang bisa dilakukan? Alhamdulillah ya Allah, pagi ini saya bisa menghirup udara segar, bisa melihat matahari terbit dengan indah. Kemudian sebutkan motivasinya. Saya ingin menjadi pribadi yang sabar, kreatif, dan suka membantu orang lain. Nah itu ditanamkan ke dalam diri Mawar, ditanamkan ke dalam pikiran Mawar sebagai motivasi sehari-hari Mawar untuk melakukan aktivitas ya, biar Mawar semangat untuk menjalani hari-hari, kemudian semangat untuk sekolah, belajar, kemudian ceria. Beda loh auranya orang-orang yang punya motivasi positif dengan yang lagi murung gitu. Gimana? Beda nggak menurut Mawar? Beda. Iya, beda. Jadi Mawar memang hari-hari ini murung karena memang ada masalah, dan sekarang Mawar sudah mulai paham tentang diri Mawar sendiri, sudah mulai bisa membangun motivasi untuk diri sendiri ya. Karena sekarang sebelum Ibu mengakhiri sesi konseling kita hari ini yang sudah kita lakukan sesuai dengan kesepakatan kita, dilaksanakan selama lebih 20 menit ya. Dan alhamdulillah di sesi pertemuan pertama ini Mawar sudah mulai menemukan siapa diri Mawar sendiri, kemudian potensi apa yang dimiliki, kemudian sudah bisa membangun motivasi untuk diri Mawar sendiri. Kemudian kalau Ibu sekarang meminta untuk Mawar merefleksikan gitu apa yang Mawar dapatkan hari ini dalam sesi konseling bersama. Saya belajar bahwa saya juga punya kekuatan meskipun online gak selalu Ah dia. ya, baik. Dan saya bisa pilih buat menghargai diri saya sendiri tanpa harus jadi kayak kakak saya. Iya. Dan juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Baik. Dan menunjukkan prestasi saya ke depan orang tua saya. Jadi Mawar sudah bisa untuk menyimpulkan ya, merefleksikan apa yang Mawar dapatkan hari ini. Jadi Mawar harus bisa menjadi diri Mawar sendiri, kemudian bisa mengembangkan potensi yang dimiliki yang sesuai dengan diri Mawar sendiri tanpa harus bisa makan dengan orang lain. Kemudian Mawar juga harus berani bercerita kepada orang tua gitu, bahwa Mawar ini punya potensi ini loh Bu, Pak. Jadi Mawar sekarang itu lebih sukanya ke menari, kalau menyanyi Mawar kurang menguasai gitu. Jadi Mawar harus bisa menyampaikannya. Jadi kalau misalnya kemarin Mawar merasa sakit hati ya, mungkin sedih, kecewa dengan
eh, tuntutan orang tua ya, terutama ibu Mawar, bahwa Mawar itu harus sama gitu seperti kakak Mawar untuk bisa bernyanyi, untuk punya prestasi di bidang bernyanyi, dapat juara gitu. Jadi sekarang Mawar sudah menemukan solusinya, dan ibu ingin Mawar menjadi pribadi yang lebih baik, percaya diri, kemudian bisa mengembangkan potensinya juga dengan baik. Kalau di sini ada ekstrakurikuler menari, diikuti terus, ikuti ya. Dan mungkin nanti kalau ada acara-acara itu kan sering tampil, nanti asal lagi gitu. Siapa tahu nanti bisa tampil ke acara-acara besar juga kan ya. Kalau sekarang kan menari itu kadang di acara-acara pesta pun juga ada kan yang menari gitu. Jadi Mawar bisa jadi salah satu pintu rezeki juga loh itu menari. Kan biasanya kalau misalnya suruh menari di acara pernikahan atau di acara pesta itu kan dapat upah gitu ya, dapat honor lah, dapat honor untuk menari itu. Jadi Mawar harus mulai sekarang, Mawar harus bisa untuk lebih memahami diri Mawar sendiri. Jangan sering murung karena kepikiran dengan tuntutan orang tua. Kemudian ibu harap Mawar juga kembali bersosialisasi dengan normal dengan kawan-kawan, kemudian belajarnya lebih semangat lagi karena memang kemarin sudah punya prestasi. Jadi jangan sampai dengan adanya masalah ini kemudian Mawar prestasinya menurun, prestasi akademiknya, karena kepikiran, karena perasaannya sering dongkol gitu, jengkel gitu kan ya. Tapi Mawar juga ibu minta untuk menyampaikannya kepada orang tua dengan cara yang baik. Jangan terus gak mau bu, saya gak mau penyanyi kayak gitu, enggak. Jadi caranya yang baik disampaikan bahwa saya ini loh bu, diceritakan gitu ya. Sekarang Mawar sudah paham ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terus kita kira-kira mau ketemu di hari apa? Selasa minggu depan ya. Jadi ibu tunggu cerita Mawar selanjutnya. Apakah Mawar sudah berani mengutarakan dengan orang tuanya, berani mengungkapkan tentang potensi dirinya kepada orang tua Mawar? Nanti ibu tunggu cerita selanjutnya ya. Nanti untuk waktunya jam berapa kira-kira? Apa setelah istirahat? Iya, setelah istirahat. Oke, setelah istirahat nanti kalau misalnya pas di jam pelajaran boleh izin dengan guru. Tapi kalau misalnya mau pas istirahat juga nggak apa-apa. Nanti temuin ibu aja di kantor ya, untuk kita ngobrol lagi biar Mawar lebih baik lagi, biar Mawar bisa mengembangkan potensinya lagi untuk lebih baik, dan nantinya akan memiliki prestasi-prestasi akademik dan non akademik yang cemerlang. Oke? Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Semoga Mawar mulai hari ini sudah bisa kembali ceria lagi. Bagaimana perasaan Mawar sekarang? Sudah lebih lega. Alhamdulillah. Jadi jangan murung lagi ya. Mawar belajarnya semangat, kemudian bermain dengan teman-teman ceria lagi gitu ya. Iya Bu. Silakan. Terima kasih. Ya.